مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من خطر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat Ikhwanu Fillah, wabil khusus yang kami muliakan Akhin Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kalau di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis. Dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasa hanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4 sampai 5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Berau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan
nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Ya, maka di guruta tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing metani jauh nadi pajak nasiaga tahu, enggak usah khawatir. Tetap istiqomah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya meloi ranak-ranak perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong, tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba riwaki gare lo korman nawanawa maka dawe jaji ka okolino desi sagaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia maka ada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud. Rezeki itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan. Antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7. Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat. Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci 7 bulan kandungan, ya kan? Ya kui tampu ya anak pitung pulang itampu nah biasa adakan syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan?
Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu tahu pandrita wali kung ka aga-aga napau itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya Gorotak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimuddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mega hadis seokko kita ni Imamul Ghazali kitab Hiyalimuddin itu deni runtuk kok kita lagi. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimuddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngoko kitab Hiyalimuddin narekode na pura wakutana langsung ngoko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ini agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab, termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak di sangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komendai satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Sammam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nariku ya lamanang. Ya koma guru mi bawa piki mempangiwangi itu materu. Gitu. Belajar fikih itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid, itu yang bahaya. Termasuk begini, saya kasih contoh. Kadang orang itu Pak bahas tauhid tapi contohnya salah. Kiasam, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik.
Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk kemeloki malai dasar ya, namun mandre Pak bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah, sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka di Allah Ta'ala aku melokak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat menapa kita upusan ini tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sempat ada beberapa orang yang pertanyakan, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya malah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kali. Jadi ya kau enggak tahu malasa nama makbura tahu dia na syukuru. Ya kau ini maka dakian enggak tahu malasa dia na makbura tahu belengi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena meta pakai. Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya kau malasa ki isya sosiwan ni si tahu dosa mapacing. Lebih mui kometa ki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu. Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Karena kalau dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Enggak bisa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi tidak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah. Karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Santai, Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napoda metoka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep.
Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dan mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah siapa kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siapa kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kau nggak tahu maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki pelampiri sungai, tapi pelampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dan mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ro ketentuan na Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma Feko carana, kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala Pak angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya kita tentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1. Itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong. Nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ. Iya komiki milodong iya rota gunakan. Ya tapura masa sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu.
Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tak deng wuju no koki buru eko pura ipasuru, itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengemak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur, biar tidurnya hanya 2 jam itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini, itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin, tidak makan vitamin, tidak minum vitamin, suplai makanan tidak dia minum, cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah, selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu, Pak. Kong kalau terima jamaah masih mahonor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu, amalkan terus itu. Karena Allah, insyaallah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu. Itu kuncinya, Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasr. Nah,
Sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah. Termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak. Ini untuk orang umur-umur 40-an ke atas lah. Tamanya penceramah, amalkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa 1 kali, itu diulang lagi dari 1. Start lagi 0. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada, pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirina batu ya sikirina, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah makam, ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada, karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu, Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan syekh ini datang. Itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak yang bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan, bal ahya, dia itu hidup, bukan mati, Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini. Makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan, Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya. Setiap malam Jumat, ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat, Pak. Cuma ya di tomat tu na pitau ki ni Jumat tu.
Gitu. Kan selalu bilang gitu. Ya pada Jumat ini. Antul kejok-kejok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa, Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki buai. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kunci. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi toh. Kode naga melo jaji ya tepak bene bapak nah. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur Pak Bu? Ada kan hadis Nabi, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorota Profesor Dr. Quraish Shihab waktu nabu timpar gorota Profesor Dr. Arifuddin yamirona podangi ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai itu Prof. Quraish Shihab amanahkan itu agak nasa Pak Prof. Arifuddin wah dia apa natuli dia apa nasang madar pura subuh siba pura loro ya kolore mapakulia kak iya kok subuh mah pengajian nggak maka dia guru tadi tuh natuli mah pengajian kok itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus dua waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwatun apa? Ini masa saja mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak istri hamil karena hubungan itu hanya air putih di bulan Ramadan itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda, yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sangi Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau nggak tahu negara sama puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau nggak laksanakan puasa Daud, kau bukan jalan ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Mega tahu makoko mau puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya maksud sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunana dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya roman caji pokok menci masalah tu matu. Ya nang kepacara maya mana maruna lapalat tu matu pekoni. Ya koroko ki aku gunana. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat, tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat, maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya ya itu hadiah, itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakai jaki sampai jata. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha. Bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada. Nah sebab dia kagak Pak sempaja najami pun Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki mencaji wali awitir iki. Itu.
Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan, siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maknatu Nabi taqwa hadis saya, siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya 1 rakaat. Aja lalu nadeta witir jadi kupuran ini masa pajang ambil ini nanti di awal tahun misalnya, ya tapura nama sempajang ngisa abitiri memang nih, ya. Pura ni masa pajang isah, asam pajang sunah isah ki, pura ki masa pajang sunah isah, awitiri memang nih. Maka dah, me apa kamat tahajud, silahkan, tidak masalah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena Rasulullah mengatakan, la witrani illa billail, tidak boleh orang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jeta pura nama sampajat witiri, ku pura isah, aja nata witiri koma tahajud ke. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup, tidak ada misolat. Siapa yang bilang? Itu kalian orang mengatakan tidak ada misolat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu, masih ada sholat isanya, nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fillail, tidak boleh 2 kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar sebelum matinro masih sampai tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi tuh Abu Bakar sebelum matinro masih sampai jaminan. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penepodang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta kau dia namoto masuk pejam peni mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya kau Umar, oh, sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu moto masem pajak. Coba salah gak? Tidak. Pilih nih Pak. Kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur nanti baru bangun, lebih baik sholatnya baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan. Tidak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak, tahajud Nabi sampai kakinya bengkak 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyareng. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Nah, begitu. Jadi Nabi tema witir, ya ikuti itu. Witir 3 rakaat. Kalau mau ikuti witir 9 rakaat yang paling banyak. Pernah witir 9 rakaat? Bisa kima witir serarakan? Belum pernah ya? Iya. Witir 9 rakaat itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi cuma kan witir begini. Kita kan witir kadang juga salah niat. Usolli sunnatal witir rakaatain. Mas begitu. Ya. Wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakaat. Biasa tuh, yang 21 tuh kalau langsung 3 kan enggak masalah, salah serakatin kan selesai. Tapi yang 21 bagaimana?
Kebiasaan kata witir diambil 2 rakaat dulu baru salam, baru ambil 1 rakaat. Bagaimana niatnya itu yang 2? Sholli sunnatal witir rakaat ini. Maka datu malaikat jolo-jolo. Salah catak gitu. Gitu. Makanya yang pakai itu adalah shafful witir atau ma'al witri. Nah, makanya dia pakai usolli sunnata ma'al witri rakaat ini. Atau shaf, makanya di situ wasaf wal witr. Kan itu ayat. Makanya dikatakan saful witir. Jadi ada yang pakai usolli sunnata saful witir rakaat ini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat. Ya permatu ci dia napa maka da usolli sunnatal witir rakaatan. Wakatai masam paja sunnah witiri si rakaat. Karena dia pakai usolli sunnatal witir rakaat ini maka malaikat jolo-jolo salah-salangi. Maka tema sampai sunat ganjil 2 rakaat nasa gendak balik ko 2. Kalau mau pakai bahasa Indonesia kan gampang. Wakatnya masa paja sunnah bagian nawitiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang. Kalau yang pisah yang 21 itu. Kan biasanya kalau sholat tarwi 2 rakaat 1 salam, masna itu pasangan witirnya 21. Kalau witirnya salat tarwinya 4 rakaat 1 salam, maka witirnya itu langsung 3. Itu yang kalau penjelasan beberapa ulama. Tapi kalau saya tidak masalah, kita mau ambil yang 21, ambil 3 silahkan. 45 witir. Makanya kau masalah ni teh kau subuh, meloni bas subuh yang penting dia tahu pernah bas subuh. Nah dia patah witiri ambil 1 rakaat. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, langsung saja. Langsung sholat witir 1 rakaat. Maka nama wading, ia tu mah witiri isi rakang, witiri terlambat. Witiri macipi istilahnya. Makanya Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan. Nah mau menisi rakang itu. Jadi usahakan ya Pak. Kan masa kena mau waktu itu kotomoto atau pura majenne. Nah dia tahu pernah batawe awitir ini. Awitir ini silakan. Gimana lo tanya masih rakang. Maka dah kena baru pun keluarlah huna. Tapi kenapa di witir saya lebih pilih dahulukan pura mas sampajang isa sampajang sunaki napa ma witir iki talun rakan. Kenapa? Karena orang yang sudah berwitir baru tidur tidak akan dipengaruhi jin dalam tidurnya. Dega gak tahu katulu-tulu nakan na pengaruh jiko ma tinroy. Makanya tu makundai biasa mimpi buruk kuncinya cuma 1 witir. Napa niya kong katau mawitiri napa lau matinro kemudian bermimpi pasti isyarat itu. Cari itu. Pasti isyarat. Dari situlah ulama tahu bahwa mimpinya ini adalah pesan dan mimpinya ini adalah bunga tidur. Kuncinya di situ, Pak. Ya kau mawitiri kina mawitiri mo kina pematinro insyaallah. Kau mawitiri kina pematinro kau katulu-tulu ki berarti itu katulu-tulu tak pasang itu. Pesan itu. Kecuali pura ki masa paja subuh napa matinro setananya tuh. Itu makanya dilarang tidur sesudah subuh. Ini ada sedikit penting saya sampaikan. Tadi saya bahas ikmal di dunia kakakna kata isu abada wa amal di akhirat kakakna kata mutu gadan begini. Ya kongka aga-aga meki jokka. Makanya orang Bugis itu ya tidi ogi ekotomaki buah bola angka lego-lego. Apa istilahnya di sini ya? Teras. Ada teras. Teras rumah itu kan tetap rumah, cuma dia sudah di luar. Toh? Jadi teras rumah itu kan di luar nih. Bukan di dalam. Itu tempat duduk dulu. Singgah di situ duduk sebelum berangkat. Mega tahu Pak, maka dia pernah jama-jamang akhirat koto komisigi. Ia kui saliwangi jama-jama lino tau pusa na itu. Nah maka dah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ia ko makiro palik maka do kumiba masige jama-jama akhir akar bano inna sholati
Ya benar, wa nusuki lillahi rabbil alamin. Ya benar. Aja wa mahyaya si bawa mamati. Tapi kenapa kita pakai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kinri wa mahyaya, kehidupan kita di mana? Semua. Jadi kuncinya sebenarnya itu Pak hukum ini Makanya niat itu adalah hadis pertama di Imam Nawawi, di hadis Arba'in itu. Hadis pertama itu hadis niat. Nah sebab masa paja sunat itu masa paja sunat itu masa paja sunat itu kurimundri, masa paja sunat itu kuyolo. Pada dua rakan, pada metiga rakan nah. Tapi ia ko sampai toba, ia ko sampai sunatatul masjid. Yang di sini sholat sunnah wudu, yang di sana sholat hajat. Jadi pada bacaan, pada gerakan, tapi beda sholatnya karena niatnya. Tapahan nih. Kuncinya kehidupan begitu Pak. Loki mak jama aja tak ada lino milalungia. Tania. Mas sering mengatakan, angka pangoje. Dia pergi mangoje. Alasan supaya kau diruntuknya kemenjara cicilan motor. Dia tu pangoje gangka mau baca cicilan urusannya. Iya. Mestinya kan Nabi mengatakan man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya dengan niat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anaknya, maka dia berjihad di jalan Allah. Rogi kita coba re miki lo perusahaan, miki lo mak jam kone, miki lo man ndak niatkan. Makanya lepangnya corona tarase duduk di situ tapakan jaki niat ya kode itu lema pakajaki ni bicara gini wakat lo sampai dali halala mu pobiji engkau di nafkah halala untuk keluargaku, anak-anakku nang ketua diupaku ku agama. Orang yang jalan berapa lama dia cari nafkah, dia gak meruntuk, angka meruntuk, tetap dinilai jihad. Itulah orang yang punya pahala tidak terputus. Ya upami ko makana melo kantor mak jam beja angka mati lolong pak kemaja inrang. Itu keren. Kuncinya kan ada pada niat. Mikilo mak balu ko pasai aja tak kena bijang kayak kemajaran ngarisang. Tahu kunru ya tuh. Latu mate risa itu linursu. Coba niatkan itu. Makanya kalau kita niatkan sebelum berangkat, WBJ engka dali halala na puang Allah Ta'ala nang kawading nak katui bijawijakku. Keluargaku nang katawa diupaku ko agama na puang Allah Ta'ala. Niatkan itu emang binasa ka po meka maka majasak ka Pak gena ka ngak diku untuk na hartaku untuk bisa berzakat. Kan begitu. Ilawi ya kau dia nalengi aja nata mah susah. Kak dua mi tugas ta berusaha mi namil dong. Ya mimpai mega tahu pusi pak melotin misang nomor telu kega jumelana. Stres itu. Jadi manusia itu cuma punya dua haknya dia berdoa dan berusaha. Untuk kesimpulan terakhir serahkan kepada Allah karena itu bukan urusanmu. Pada ko maka di puang Allah Ta'ala berusaha bawa no milo dong. Iya sesana ya pemisangi. Yo pidi ya sesana memang nang imisangi. Pusi metoki. Onroto na mabalu na samaji ana cia tarala balu-balu ko ing kaji na baca-baca ji bali-balu ko yan na den tarala no ko purami mangimak guru-guru. Patau malasan nya tuh. Iya kala kan begitu. Yang kami mepak disangan najer. Kalau nasai pura memang inagis sauna nuku dem itu nana tarala. Tahu kunro itu ndak usah. Kan begitu je Pak. Paling nak bawa ni balu-balu mu napa ko milodong. Urusan tarala de tarala urusan apa Allah Ta'ala. Itu saja kuncinya. Tawakal saja. Ya ku ya tu napa kita Pak maka dade se ko meto ro daleku. Ya ko 10 mito mangali 10 mito itu daleku se ya ko 3 mito to kaya kami talabir. Dia namanya tarala tapi harus kita tetap cukup dipakai untuk kehidupan daripada menyuruh tarala tapi masih jaki mate. Apa gitu? Maka di guru itu dalek pura nipatan tu na capu na dalek nanti tapi itu malaikat itu macam ni okey lala nalino ko de naga apa mati. Kayak kata labiran. 10 juta talapangal di seso tapi isi ulam mita mate. Begitu. Jadi ulama kita dari dulu itu tidak stres, tidak pusing karena itu. Yo bumi tema kok apa tolina reke mana nih? Napoleon ni mak balu asebe, papatarala na sai wadi ni macicili.
macicil sih stres. Maka dia latinro latunrung bupatinya mereka dulu. Ya kau ganna idimu malia motor o sepeda na muli. Dia na malah saulum. Kalau cukup uang beli mobil, cukup kau beli motor. Supaya masih ada kau sisa. Apa yo pidi ganna di tayalnya motor macicil otoy. Stres. Pak la diram itu nalalungnya tanggal nalalungnya jangan nalalungnya tanggal lah. Pak aku tanggal apa lalu Pak jam tin rumah teh. Iya. Iya. Kalau orang ada kreditnya itu setiap hitung tanggal terus itu. Nggak pernah tenang. Iya. Bisa runtuh tahu matan apa? Aku tahu makam ya kredit. Dia nangka pure nawaja tuh makan alhamdulillah lepas sih. Talunga somatis tares sih. Karena mau gak kamu jarang ngulap pasti begitu. Iya. Coba deh. Ini apa pusing? Ini mato. Nah ini pas saya letak. Kan begitu. Makanya kuncinya kehidupan perlu komedi Pak. Make stres di mato tu. Pak Mega makunre makukon na cicil mana ngambla icicil. Baju aju icicil, siru icicil, panne icicil. Padahal panno moja lah mari panne kamana mosan dan itu nak kena pakai. Yang bahaya itu panne masoli enali na parila mari. Cerek kristal iji ya pitang. Tapi cerek penosi na pakai. Piri na makabalo no kimana hajianu nasa 10 nilo si paneku pane plastik minandre. Tidak menikmati hartanya toh. Iya. Makanya kita disuruh menikmati harta. Kemudian ini tadi tentang pekerjaan. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, kerja di perusahaan, kerja di pasar, dimanapun kerja, selalu niatkan untuk mencari nafkah halal untuk keluarga. Karena kewajiban aronewe mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istrinya. Dan perjalanannya itu adalah jihad. Jadi aku meloki lolongan pahala jihad setiap hari, maka sebelum berangkat niatkan. Satu. Ini satu. Ini untuk modal ini. Modal. Kemudian yang kedua, namotu tinro ya Pak, biar tidur itu ada tidur yang dihitung sholat sunat. Ada itu. Kita tidur 10 jam. Itu di hadapan Allah dianggap itu sholat sunat. Yang mana? Tidurnya orang yang istirahat untuk sholat. Itu dihitung sholat. Kekayasang. Maka dah. Meka matin roma sijak beje moto kak matu masuk pajak tahajud. Jadi tidurnya itu untuk ibadah. Aja nak kada jolok matin roma sijak beje moto menonton Pak Golo. itu lain itu ya. Jadi Piala Dunia kada curi star istilahnya. Tapi kalau tidurnya orang maka dia engkak matin roma sijak masa tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat. Karena tidurnya untuk ibadah. Yang kedua yang dinilai pahala, tidur berpahala. Kega tidurnya orang yang mengistirahatkan diri karena ibadah. Purai mas sampai tahajud nama teko, maka melo kak jolo istirahat matindro untuk baru sholat subuh. Itu dihitung sholat. Coba deh. Jadi okomi niat monro. Niat ini nonroi Pak. Kalau niat begitu. Jadi meki matinro. Pada je itu nak pada rumah kada memoto menonton Pak Golo tu masihnya tu matinro. Saya matinro memang ni Pak tate 10 si di matu Pak Golo tate talu tate 2 piwoto. Kan begitu. Pasal memang alarm. Tidurnya orang begitu itu ibadah. Itu gere. Jadi siaga ni tata matinro. Tareke ni gare tinro tapa ya konna pulo na tong umuru siya jangi matinro ya ko tate serawan ni ta matinro tate apa subuh motoki matinro tanga sotoki tate sidi tate talupi toto berarti ya konna pulo na tong umuru patapulo ki 2 tahun matinro itu gare labi mege matinro nanya tuwe angkalalo atau tate serawan ni natinro tate serapio lono elenoto tangaso si matinro sila tu arele dia tahu make tu Pak kona pulo na tahu umuruna 54 tahun matinro 6 tahun tu itu kan coba hitung itu Pak
Ini kita harus muhasabah diri. Tapi lah nih gare, sejak masa pajang 5 menit sampajangnya paling maksimal. Sampajang loro 5 menit, asar 5 menit, maghribi 5 menit, subuh isya 5 menit, subuh 5 menit. Ya ko 5 kali 5 berarti 25 menit. Nah dia itu nak kena sita ngajangi masa pajang. Reke nih gare kasih tanya aja sesuai. Talurato 60 na solalan na sita ngena pata kali 60 kon 60 na taong umur. 10 taon dia ni bila kana nak mopi itu berarti 40 mitang 50 mitang umur ibilang. Ya makun re yang kahait na malak dapai kekurangan. Itu jaga reke nih gare. Iya, tanah kurang lebih 9 tahun hanya 19 tahun. 10 miasera atau masam pajak. Namun ya ronak 5 menit mereka tahu kali selesai. 5 menit masa pajak talu 5 menit meringerang. Angka lalu atau mak beresan lapitan yang ringerang. Namun mata hayak batin roto. Suju ima dari katulu-tulu. Ada begitu. Kenapa ya narumelo ibanggakan ahli sholat. Puh. Ini yang paling parah itu 5 menit masa pajak si tengah jamak gosip bangker ki. Coba kere. Jadi ini muhasabah diri. Jadi ya metode tanya apa mas pak man rasa ki. Ya nampai ya nak ipake. Ya komeki lo mak jama tanya akan untuk mencari nafkah halal. Ya komelo ki matinro ni akan untuk bangun sholat tahajud. Begitu. Tapi ya tu si tak lagi kada dan merigakan itu tunis lagi buangnya. Ndak. Makanya tidur ilahiyah, tidur sunnatullah, kemudian tidur syaitania. Kira tidur ilahiyah ya narona. Termasuk tidur ilahiyah itu kong kata mak gosip ya ko mon roka aku madosa mak ko toli mon mak bicara kayak lo bani matinro akar bae cakar rudu lah kada sadia me kalau matinro padahal itu cakar rudu hanya menghindari dosa. Itu tidur ilahiyah namanya. Maka daripada pada tau ma puasa itu ya itu ampai mak kada tau pandrita agasane annaumu shaimun ibadah tinrona tau ma puasa ibadah macayara ku ya tiba cepa itu perkataan pau ko Mekah macayara na semangka kapet tau tinro ibadah itu iya Indonesia ko dia na tinro ko ma puasa megala ada dosana megala ada dosana pak menonton di sinetron menonton di dando iya buku matinro ni dia nak dosana na sabab make tau pandrita annaumu tarkul haram iya tu matinro dia kagak jama-jama dosa umpiga ko matinro ko kagak dosana to matinro dia kagak iya tu masa pajang di mo pa madosa ya ko mak baca imangin na makan betul kan naroko no mana kan mako alampi to madosa nih itu iya tapi ko to matinro kagak dosana to matinro tidak ada masih kiri ki wadi mo pemana-mana masalah mapuasa ki menerima pemana-mana masalah masam pajang ki menerima masih masalah tapi kalau orang tidur angka dikagak makanya annaumu tarkul haram ya natu nak ada tahu pandritaan Indonesia ulama Indonesia tindrona tahu mapuasa ibadah cocok nih tapi macam arae ku ipawi makoro pak tanya hadis sairo itu perkataan ulama nasabana saya ko dia na tinro megala ada ini mita ni buah-buah mita ni pau macin na simman rei na sawai made pernah tuli puasa na mina selesai yo pokok matinro di dena itu ya kan begitu. Nah ini termasuk jadi kuncinya ulama di situ bu makanya usahakan ya narotala dasar meki matinro ni akan untuk itu ya tu makun rei coy kayak pahalana mas selesai bahkan Nabi mengatakan menyiapkan makanan dan minuman untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad. Ngeri. Cuma mereka makun rede na lolongnya ro pak COD mana man? Iya COD mana? Meminung, memasak mandres mau sanggara de tu nani semaki buai. Nah, ini makanya itu bikinkan makanan suami karena itu adalah pahala ladang pahala. Mencucikan pakaian keluarga anak-anak dan melipatkan pakaian menyisir rambut anak itu menggugurkan dosa-dosa seorang ibu. Kemudian mencuci pakaian berapa tetesan air kata Nabi dari cucian itu sekian malaikat yang mendoakan. Itu barakat. Tapi mereka ni makoko dia nalolonga pak malondri man. Negara. Dia metona apa na? I rogi ki itu makun raya rogi ki. Ini mana songi laki tapi kau makan deh makai teringi paling tidak air panas kita yang bikinkan begitu. Apalagi kuncinya bu kalau itu air panas aduk mengikuti arah tawaf. Tabannya kalau subuh Jumat pertama di setiap bulan. Ini nanti pas masuk Rajab
Jumat pertama setiap Rajab di awal. Jadi Jumatnya, subuhnya itu bikinkan air panas. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna anzalnahu. Kemudian letakkan sendok itu di tengah. Yang pengaduknya itu diletakkan di tengah-tengah. Kemudian baca Inna a'tainakal kausar. Nanti berhenti airnya berputar, baru diangkat sendoknya. Kemudian dikasih suami, dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu yang dilakukan oleh Aisyah, sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu kuncinya. Makanya Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi. Itu tidak setiap waktu, hanya setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Ini makanya kok subuh Jumat setiap bulan, awal bulan ini ya, bulan Islam. Kayak pas subuh Jumat pertama di bulan Rajab. Taki buaranya palalah kita. Aduh mengikuti arah tawaf. Jadi berlawanan jarum jam. Kemudian baca Inna anzalnahu. Ya kota pura ni tagaru kada makanya niro, letakkan saja sendok di tengah begini. Dikasih diam. Baca Inna a'tainakal kausar 1 kali. Pajapi macan newa enak pataka. Baru kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu. Makanya dia rone komeki salama capuri kopi ke subuh Jumat. Aisyah itu merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia tutup gelas itu dari atas supaya dia bisa minum sedikit. Itu karena Nabi tahu, oh ini subuh Jumat pertama ini pasti dia sudah doakan. Karena memang Nabi wasiatkan. Itu kuncinya, Bu. Amalan itu banyak sebenarnya. Ini sudah 1 jam lewat ya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau subuh. Karena saya lihat ini banyak jadwal. Sebenarnya saya bersyukur bisa langsung ke sini. Saya ini dari Kuala Lumpur 9 hari baru balik ke sini langsung. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah. Jadi tadi ada season tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit karena sudah lewat ini ya. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ya. Saya lanjut ke jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ulama kita memang itu yang selalu diwanti-wanti, jangan tidur kecuali dalam keadaan ada wudhu. Karena sebenarnya doa yang paling panjang itu adalah sebelum tidur. Doa sesudah sholat itu tidak panjang, pendek aja. Tapi kalau mau tahu doa paling panjang itu sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu adalah waktu-waktu kritis kita untuk meninggal. Makanya orang tidur itu kan dianggap orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun alhamdulilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak ya Allah kau hidupkan aku kembali setelah aku mati. Makanya doa paling panjang itu sampai saat menjelang tidur. Bahkan kalau kita baca doa sebelum tidur itu sampai 4 jam. Saya pernah baca semua wirid sebelum tidur itu 4 jam. Cuma 1 kali saya lakukan. Saya bilang tidak tidur nih sampai pagi kalau ini yang mau dibaca. Sampai itu wirid ulama itu maksud saya, bukan doa saja yang ini. Wirid ulama itu ada khusus itu, syair ulama itu sebelum tidur. Anta Rabbuna antal ghafur, anta itu dia baca itu. Kita yang sering bacakan suratul Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu aja sering. Itu minimalis itu. Itu doa minimalis. Yang paling bagus itu wudhu, setelah wudhu baca Fatihah 4 kali. Itu kan hadis Nabi, siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur maka dia bersedekah 1000 dirham. Ulama kita, ulama tasawuf membagi yang 4 kali itu dibagi. Yang pertama kepada Nabi, ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jamilan biya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua. Yang ketiga kedua orang tua. Kemudian yang keempat untuk diri kita dan anak-anak dan keluarga.
ala nafsi wa zaujati wa ahli baiti. Itu 4. Jadi bocang mana ngipati sini na salengarone salamakun re mukmin laki-laki mukmin perempuan yang hidup ataupun yang mati. Siaga egan na tau kilalan nalino mapamula umat na nabi ta sampai nanti akhir zaman, maka itu kita kirimkan Fatihah, itu sedekah kepada mereka. Coba. Maka metega Pak, baca surah Al-Ikhlas 3 kali karena saya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali supaya selamat dari gangguan jin. Baca ayat kursi, selesai ayat kursi alif lam mim sampai humul muflihun, baru baca lillahi ma fis samawati, baru baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Kemudian baca alhaqumut takasur 1 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Kenapa? Itu sama dengan melaksanakan umrah 1 kali, pahalanya itu. Al-Hakumut Takasur 1 kali sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian baca tahiyat pertengahan sampai akhir, mulai salawat, syahadat salawat sampai fil alamin innaka hamidun majid, supaya kita mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah. Baru baca Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pokoknya baca semua itu. Iya. Pasti kita bilang dia itu tomatindro. Itu masih banyak Pak. Makanya saya bilang saat-saat paling genting seorang muslim ketika dia mau tidur. Karena itu menjelang kematiannya. Cuma kadang kita agak biasa karena sering toh. Sering tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau habis. Kalau tidak hafal, kan tidak semua orang hafal toh. Bismillah bawan. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim baru baring. Ada juga itu mengajarkan la ilaha illallah 166. Allah itu 66. Hu itu berapa? 66 kemudian tambah 7. Saya tidak hafal jumlahnya, cuma kalau pakai tasbih itu langsung tahu. Kemudian tutup Fatihah. Itu sikirina watakalewe, sikirina rahasia, sikirina tubuh, sikirina nyawa. Kan itu yang dipakai. Oh tapi kalau itu ada juga yang pakai Abu Bakar itu Allah. Jadi Abu Bakar itu kalau tidur itu kentara. Iya nak kadana Allah berarti dia sudah tidur. Yo pidi mengeruk nih. Jadi Abu Bakar tandanya itu kalau dia sudah sikir berarti dia sudah tidur. Komoni ini sikirina matin roni itu. Karena dia selalu itu tidak lafazkan itu. Dia cuma lipat lidahnya itu Allah. Tapi kalau dia sudah tidur maknanya Allah berarti dia sudah tidur. Itu cara menandai Abu Bakar kalau tidur. Itu zikirnya Abu Bakar, Allah. Yopi. Itu. Ya. Tapi bisa dites Pak. Kalau orang mulai liu na baca Allah, kemudian pas bangun terkoneksi itu kembali Allah, karena sikir ruh yang bersikir terkoneksi itu tates nih gare. Biasa itu kota pepisah dingin idapi ya tuh makan Allah isa dingin itu. Inilah orang yang tidak pernah terlepas dalam sikirnya. Itu tirakat itu Pak. Tapi tidak usah dilanggengkan dulu kalau masih muda, bahaya. Iya, bahaya kok masih muda sekali baru ambil saja yang sederhana dulu. Pak ya kota pematanre itu ya lah biasa kutu nampak tuh sarapat tahu. Sama aja dengan obat dokter. Kalau dokter kasih resep, kasih bilang makan 3 kali 1, kita makan 9 kali 1, insya Allah mampus itu. Sama aja dengan itu juga jiwa begitu, tidak boleh terlalu berat bebannya. Nah, ya, itu kuncinya. Makanya kalau bertasawuf itu harus punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid bahaya sekali. Sebab di situ memang tahu jangan kau bawa mina baca. Banyak gila itu. Karena memang standarnya dia tidak tahu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ya. Yang kuncinya itu berwudu. Ya. Karena satu-satunya ibadah itu Pak yang multifungsi adalah wudu. Mau berhubungan berwudu. Mau sholat berwudu, mau zikir berwudu, mau baca Quran berwudu, mau jalan berwudu, mau ke pasar berwudu, mau tidur berwudu. Sama-sama wudu tapi beda niatnya. Gitu. Ya komeki berhubungan ajenne kita alir ko capak na jarita. Ini yang siku toh kiri kanan, ada air di situ ambil.
kemudian di ujung hidung bacakan salawat dengan surah Al-Kautsar baru minum. Niatkan supaya bisa menjadi orang. Nyana tu nak kadate baraka jenne mega itu denisan. Itu obat itu. Itu ada di ujung siku itu. Kalau diangkat sudah baca doa begini itu kayak gali, ada juga bisa nih kayak gali-gali itu. Ya sekitar kasih begini jangan. Itu obat, ambil itu. Ambil sudut tiga-tiga, ambil itu gabungkan, baru minum itu. Itu pakai ngeroni itu. Itu kalau ada orang lama syahwat suruh lakukan itu. Insya Allah tidak akan. Itu obat. Iya. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Ibu-ibu di belakang ada? Enggak ada ya? Enggak ada kayaknya ibu-ibu. Iya. Iya, sudah payung. Pak ibu-ibu saya kasih doa Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Kenapa perempuan disuruh baca itu? Supaya semua kelelahannya mengurus pekerjaan rumah tangga itu hilang. Itu kita detak kota. Biasa kalau ada pesta dia masak sampai cuci piring sampai tengah malam. Baca saja itu bu sebelum tidur. Kalau bangun itu pagi pasti enak. Hilang. Itulah caranya kenapa Nabi mengatakan kepada Aisyah jangan Fatimah, jangan ambil pembantu, cukup baca ini itu lebih baik daripada pembantu. Coba. Jadi kumata koki itu Pak Burana, Pak tu makun reye paling sering mimpi buruk, biasa 4 kali dalam 1 minggu. Paling sering. Kalau laki-laki enggak, karena ketika wanita tidak tercover ucapannya pasti mimpi buruk. Makanya disuruh baca itu supaya tidak terganggu. Itu kuncinya. Ya, laki-laki enggak ada lagi ya. Kayaknya enggak ada lagi. Sudah selesai. Oh ya. Insyaallah terima kasih banyak atas kehadiran tak semua untuk bersilaturahmi dan saya wasiatkan itu tadi kuncinya Pak. Yang paling penting itu ini kunci semua. Okun itu nang istilah maka dia ini penutup. Okun itu nang istilah maka dia sampai jatuh petuh. Ini yang kadang orang tidak pahami. Kiasa sampai jatuh petuh. Pada saat kita sujud di sholat duhur, sujud terakhir di sholat duhur, yaitu kami matoniati untuk sholat asar. Saya bahas tasawufnya sedikit. Kegaya di tasan niat sempajang. Kin rimon roniak na sempajangnya. Okkogi sebelum kata bere atau ke sebelum bere salam. Coba kare. Yan itu nak kada tahu pandri teh. Angka tunia melo mas sempajang, angka niak sempajang. Ia ko niak melo mas sempajang, okoi sujuk pacapurana sempajangi. Ia ko niak sempajang, okoi kata bere. Jadi ya ko niak melo mas sempajang, ya ko sujuk pacapurang sempajang loro, tania kan ni untuk mas sempajang asara. Ya ko mate ki matu okoro sebelum asara, maka itu dihitung sholat selamanya. Kenapa? Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan kemudian berjalan ke sana itu dihitung meninggalkan kebaikan menuju ke kebaikan. Ya itu akan nahat desa, maka ada umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka Imamul Ghazali, orang yang berniat melakukan sesuatu kemudian dia meninggal berarti pahalanya sudah tercatat dan akan jalan selamanya karena Allah takdirkan dia mati. Ya neriasa sampai tepat tuh. Ini yang banyak orang tidak paham Pak. Itu ilmu tapi ya rokoi diogi biasa maka dia jenek telu ke sampai tepat tuh. Ya kau tahu dia napahan asal tahu pusan aja. Maka gak sampai aja dia dapat tuh. Padahal dia tidak paham. Sujud terakhir okoki mas sampajat sunat tarawih ki tarawih pacapuran sujud terakhir nia kami matoni mat tarawih tau pemang iya ko mate ki lolongan ni apalang mas seka ki makotoro ngeluarkan zakat niatkan mi juga zakat tahun depan. Kalau kita pun tidak diberi rezeki itu pahalanya sudah jalan kan begitu. Paling gampang itu kan agama ya Pak. Ini itu kami makun ruko dia terpakai. Iya. Masa sholat subuh kita sujud terakhir minta ya Allah betul kan atau kabarnya hati maka ada pot telinga kesempatan melo kak masam pajaloro matu
Minta di situ. Saya mau sholat duhur berjamaah seperti ini. Ya kau mati kina dia patah sampai jaloro. Jalan materu apalata karena Allah yang mentakdirkan kita meninggal. Tapi kita sudah punya niat untuk ibadah. Begitu aja Pak. Makanya Nabi mengatakan berniatlah. Karena niat itu dicatat di sisi Allah pahala. Kau tidak lakukan sudah ada pahalanya. Ya, kalau lakukan dikasih cukup 10. Ya mah gampang. Aniak bawa nih. Nah, begitu, itulah disebut dengan sempajat tepat tuh nasabak palawangan waktu dia dapat tuh dihitung dia. Jadi maka dia guruta, ini penutupnya. Maka dia guruta. Namo koko onrotin romu mati sahitoko. Namo koko jama-jamangnya mati sahitoko nasabak kau meninggal dalam keadaan sholat. Ya natu yasan nama teh sempajang. Apa purananya kan nih ya natu nak kada jagai wileng ni jenekmu. Hanya begitu. Itu kuncinya Pak. Makanya ilmu tasawuf itu sebenarnya sederhana. Cuma kadang kalau tidak dipahami itu jadi fatal itu. Nah saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk jenis terluka jangan dibahas jolo. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.